Latar belakang dari adanya partai politik di Indonesia. Partai politik merupakan salah satu bentuk manifesti atau perwujudan dari sistem politik di sebuah negara. Kehadirannya menjadi indikator penting dalam tata negara, khususnya setelah tumbangnya rezim Orde Baru dan pemerintahan berikutnya. Yang lebih demokratis adalah keberadaan partai politik mulai berkembang pesat sehingga bisa bersaing dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Pada tahun 1999 dan 2004, Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk mensukseskan pemilu untuk memilih wakil rakyat di MPR, DPRD, dan DPD. Tahun 2005 untuk pertama kalinya Indonesia dengan sukses setelah melaksanakan pemilihan presiden dengan wakilnya secara langsung, disusul kemudian dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Awal mula kehadiran partai politik. Pada awalnya, politik hanya ada di wilayah Eropa, tapi dengan luasnya gagasan baku rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam politik, maka munculnya partai politik. Lahirnya partai politik didasari oleh 3 teori. Teori yang pertama ada teori kelembagaan, teori kedua adalah teori situasi historis, dan teori ketiga adalah teori pembangunan. Teori kelembagaan adalah partai politik yang mengemukakan bahwa partai politik dibentuk oleh anggota parlemen yang awal mulanya ditentukan dengan pengangkatan, lalu menginginkannya adanya kontak dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Akan tetapi, setelah itu bermuncullah partai politik yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak puas dengan partai yang dibentuk oleh pemerintah karena tidak mewakili kepentingan mereka. Yang kedua ada teori situasi historis. Teori situasi historis menjelaskan krisis situasi historis yang terjadi ketika sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan corak masyarakat, tradisional menjadi corak masyarakat modern atau kompleks. Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah pertambahan jumlah penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, meningkatkan mobilisasi penduduk, perubahan pola pertanian menuju industri, partisipasi media, ekonomi, orientasi pasar. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan krisis keabsahan wewenang atau legitimasi dan partisipasi. Ketiga ada teori pembangunan. Teori pembangunan adalah teori yang meningkatkan modernisasi sosial, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan banyaknya kelompok kepentingan dan penekan yang memunculkan kebutuhan akan organisasi politik untuk memadukan beragam aspirasi tersebut. Peran partai politik dalam demokrasi di Indonesia. Pertama, mengakomodasi memajukan partai politik harus menjadi wadah yang mampu mengagregasi kepentingan, nilai, dan aspirasi yang beragam dalam masyarakat menjemuk seperti Indonesia. Mereka mentransformasikan pluralitas ini menjadi kebijakan publik melalui konsensus mayoritas. Yang kedua, memainkan peran sentral yang tak terpisahkan. Partai politik memiliki political centrality, posisi sentral yang tidak bisa digantikan oleh LSM, media, atau ormas. Hanya partailah yang bisa mentransformasikan aspirasi rakyat menjadi platform pemilu menjadi undang-undang atau kebijakan negara. Poin yang ketiga ada menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Partai politik adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah. Mereka menyalurkan aspirasi dari bawah ke atas atau bottom up dan menjelaskan kebijakan dari atas ke bawah. Poin keempat, menjalankan fungsi ganda. Partai politik harus menjalankan 5 fungsi utamanya. Yang pertama, mengagregasikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, merancang dan mempromosikan platform pemilu. Yang ketiga, menyusun alternatif kebijakan publik. Yang keempat, merekrut dan mendidik calon pemimpin. Yang kelima, mendidik anggota dan masyarakat tentang partisipasi politik di luar masa pemilu. Selanjutnya, menerapkan demokrasi internal. Tanpa demokrasi internal, partai bisa menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri. Yang keenam ada mencerminkan struktur rekahan sosial masyarakat. Partai politik idealnya mencerminkan
garis perpecahan sosial dalam masyarakat seperti konflik kelas atau buruh dengan pengusaha, pusat versus daerah, agama bertengkar dengan sekuler, dan industri bertengkar dengan lingkungan. Di poin ketujuh menjadi kendaraan ideologis. Libertarian dan sosial demokrat partai politik harus jelas memilih arah ideologinya. Seperti demokrasi libertarian fokus pada hak sipil politik dan pasar bebas. Yang kedua, demokrasi sosial fokus pada hak sipil politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan dengan negara sebagai penjamin kesejahteraan. Yang kedelapan, ada bekerja sama dengan masyarakat madani. Partai politik tidak boleh bekerja sendiri, mereka harus berinteraksi dengan masyarakat madani seperti LSM, ormas, media, dan akademisi untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah mendapatkan masukan kebijakan, mencegah penyimpangan kekuasaan. Dan poin yang terakhir ada mendorong pemilih mengonsentrasikan suara agar sistem multi partai tidak kacau. Perlu ada batas parlemen, misalnya 4% seperti di Indonesia. Ini mendorong pemilih memilih partai yang punya peluang menang. Partai kecil berkolaborasi atau bergabung, dan sistem politik lebih stabil dan efektif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.